Shalom shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Saya yakin dan percaya malam hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang baru dan selalu baru. Meskipun sederhana tapi baru. Dari hal-hal yang sederhana ini Tuhan ingin percayakan kepada kita, dan nanti perkara-perkara yang besar akan Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur firman-Mu ya dan amin, bekerja sesuai yang Engkau firmankan. Engkau berkati subscriber, viewer, demikian juga XL, YouTube, demikian juga InShot, editing videonya. Dan kami yakin juga setiap pendengar, setiap yang tergabung dalam berkat-berkat-Mu ini, mereka Engkau kasih dan Engkau berkati mereka. Yang belum bertobat, Kau beri pertobatan. Yang sudah percaya Yesus tapi masih belum melakukan firman, Kau beri pertobatan juga. Yang sudah melakukan firman, biarlah Kau pakai menjadi alat-alat-Mu sebagai anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi untuk kemuliaan-Mu sebagai kepala kami. Dan kami yakin Engkau satukan umat-umat-Mu yang percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk menjadi satu anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki talenta yang berbeda, untuk saling memaafkan, saling berdoa, saling bersama, berekumeni untuk kemuliaan Engkau sebagai kepala kami. Biarlah pikiran-Mu, pandangan-Mu, pendengaran-Mu, dan perkataan-Mu yang mengalir atas setiap kehidupan kami, yaitu firman-firman-Mu yang menjadi rema atas tubuh-tubuh kami sebagai anggota tubuh Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Ya, luar biasa pada saat malam hari ini ya, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita yaitu tentang kasih-Nya yang begitu besar ya, dalam setiap kehidupan kita ya. Karena setiap kehidupan kita itu Allah ingin memelihara hati dan pikiran kita ya. Allah ingin memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Kemudian jadi akhirnya, Filipi 4 ayat 8 sambungannya, pikirkanlah yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi intinya begini saudara, Tuhan itu ingin memelihara hati dan pikiran kita itu hanya bisa di dalam Yesus Kristus. Lah, untuk orang bisa percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Lah, kalau kita sudah bisa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita dibenarkan dan diselamatkan, itu berarti kita akan dituntun dalam seluruh kebenaran Allah, yaitu di dalam Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dituntun di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau hati dan pikiran kita ya, itu hanya bisa dituntun oleh di dalam Yesus Kristus gitu ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, berarti itu luar biasa damai sejahtera Allah. Apa yang disebut damai sejahtera Allah? Ternyata damai sejahtera Allah itu bisa kita dapatkan kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah yaitu masalah kebenaran, yaitu sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini dalam tuntunan Roh Kudus inilah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak di dalam Yesus Kristus, kita nggak bisa. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu adalah kasih. Jadi kalau Allah itu kasih ada di dalam diri kita, itu yang harus terwujud dalam kehidupan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kata Tuhan, itu bukti bahwa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Nah, sebetulnya firman Tuhan itu ya ujung-ujungnya muter ke situ saja semua saudara. Nah, makanya kita perlu tahu itu
Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu apa? Yaitu kerajaan Allah, saudara. Roma 14 ayat 17 kalau nggak salah itu ya. Tentang kerajaan Allah, yaitu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus. Lah, damai sejahtera yang dari tuntunan Roh Kudus inilah yang sanggup menuntun kita. Lah, kita dapat damai sejahtera itu kan karena berjalan dalam kebenaran, kita mendapatkan sukacita, dan damai sejahtera ini yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah karena dituntun Roh Kudus. Itulah yang dapat memelihara pikiran di sini, saudara, maaf, memelihara hati dulu, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ya, tanpa berjalan dalam kebenaran Allah, kita nggak akan berjalan di dalam kebenaran Yesus Kristus, gitu loh. Jadi kalau hati dan pikiran kita itu dipelihara itu dirawat di dalam Yesus Kristus itu loh, saudara. Itu, saudara, makanya ya apa ya, luar biasa firman ini, saudara. Menurut aku, waduh, ini tiada duanya menurut saya firman ini. Jadi kalau kita berjalan dalam kebenaran, kita dapat sukacita, kita dapat damai sejahtera Allah ini dalam kehidupan kita, ya toh. Hati dan pikiran kita itu akan dipelihara oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, bisa paham enggak, saudara? Enak kan? Dipelihara Allah loh, bukan kita yang memelihara loh. Kita bukan berusaha untuk memelihara diri kita, enggak loh. Dipelihara Allah di dalam Yesus Kristus loh. Jadi yang memelihara itu Allah. Jadi semua yang kerjakan dalam kehidupan kita itu sebetulnya semua karena Allah, saudara. Bukan karena hebat dan perkasa kita. Sejak perjanjian lama pun Allah sudah katakan itu oleh Rohku. Dan di perjanjian baru Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan dia berdoa untuk kita supaya kita tetap ditolong oleh Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus di dunia ini, untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, untuk melawan kuasa kedagingan kita, supaya kita tetap menang karena dia sudah menebus kita sejak dia mati di kayu salib itu, tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita orang berdosa tidak menjadi berdosa. Itu loh, saudara, luar biasa, saudara. Jadi intinya sederhana, ya. Kalau kita mau dipelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus, harus di dalam tuntunan Roh Kudus, harus berjalan dalam apa? Di dalam kerajaan Allah, berjalan di dalam kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Apa kebenaran? Nah, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kuduskanlah mereka, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau mau hidup kudus harus dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Firman Allah, firman Tuhan, yaitu yang Allah sendiri, yaitu pribadi Allah yang ditulis melalui kitab-kitab oleh para nabi-nabinya ini, yang diutus Tuhan untuk menulis. Ini loh isi hatinya Tuhan. Nah, gitu loh. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, mulai paham ya sekarang ya. Ini memang sederhana-sederhana semua. Tuhan itu ajarkan ke saya, makanya saya sampai dikasih pengertian seperti hal-hal yang sederhana-sederhana gini. Saya sangat bangga bahwa saya dipercayai Tuhan seperti firman-firman yang kemarin ya, yang nomor 72, 73, 74 itu. Kita menjadi teladannya, kita sudah dianggap firman kebenaran Allah, dan kita ini sudah dianggap gembala yang baik. Seperti gembala yang baik, harusnya kita hidup seperti Tuhan Yesus, teladan kita, gembala yang baik. Itulah yang harus kita aplikasikan dalam hidup ini. Pada saat kita memberitakan Injil sukacita, sebetulnya kita sudah menjadi gembala-gembala. Karena apa? Pada saat kita memberitakan, itulah kita memuridkan, ya, banyak murid-murid lah. Pada saat kita jadi guru, itulah kita menjadi gembala. Sama aja, jadi aplikasi Allah sebagai gembala yang baik kepada kita. Kita harus membagikan berkat-berkat Allah ini kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, orang-orang yang berbuat dosa. Ayo kita kasih orang-orang yang berbuat dosa, yang pikirannya masih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kata Tuhan harus doa dan puasa senjatanya, saudara.
bukan dengan perkataan kita, dengan ngomongi orangnya. Tidak perlu, saudara, tidak perlu begitu. Kata Tuhan, cukup doa, syafaat, dan berdoa puasa. Itu sudah cukup untuk kita mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan orang yang kita doakan nanti Roh Kudus yang jamah mereka. Karena Roh Allah yang bekerja, kuasa Roh Allah lebih besar daripada kuasa ilah zaman ini. Jadi semua itu yang mengerjakan alam supranaturalnya kuasa Roh Kudus. Jadi kita itu hanya bisa berdoa menurut tuntunan Roh Kudus. Jadi pada saat kita lihat keadaan zaman ini ya saudara, makanya ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini ya saudara, itu yang akan menuntun kita saudara. Aduh, urapannya luar biasa saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bekerja lawat umatmu saat ini di dalam nama Yesus. Berkati mereka yang mendengarkan firman ini, berkati mereka di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Roh kasih-Mu mengalir saat ini, melimpah, tercurah, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus kerja urapan-Mu bekerja, terus lawat umat-Mu, lawat di dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu bekerja melawat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak orang yang mendengarkan kasih Tuhan saat ini. Engkau menangis di hadapan Tuhan saat ini, datang kepada Dia, berseru kepada Dia. Bila engkau belum bertobat saat ini, minta ampun sama Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena Dialah yang menuntun hidupmu untuk berjalan di dalam hidup adalah jalan kebenaran dan hidup bagimu untuk menuju kerajaan surga. Roh Kudus, tuntun terus umatmu yang saat ini sudah engkau lawat. Dan kami yakin dan percaya engkau terus bekerja. Damai sejahtera-Mu melampaui segala akal. Ini yang terus bekerja. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal terus bekerja. Kuasai hati dan pikiran umat-umat-Mu yang percaya di dalam nama Yesus saat ini. Kuasai hati dan pikiran mereka di dalam nama Yesus saat ini. Di dalam nama Yesus. Bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa. Engkau bekerja atas lawatanmu saat malam hari ini. Kami yakin kuasa-Mu saat ini terjadi apa yang Kau firmankan. Amin. Saudara, saat ini Allah ingin memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara kehidupanmu, yang akan memelihara hati dan pikiranmu saat ini. Ya, berserah diri sama Tuhan, banyak berdoa syafaat saudara, banyak berdoa syafaat. Bangun pagi hari, berdoa syafaat untuk Tuhan, minta Roh Kudus tolong. Ya, kalau tidak bisa bangun pagi hari, terserahlah. Sediakan waktu khusus untuk Tuhan, masuk kamar, tutup pintu, dan sediakan khusus untuk Tuhan. Saat itulah Roh Kudus akan menuntun kita untuk berdoa. Kita nggak mampu berdoa secara akal pikir saudara. Kalau nanti kita berdoa secara akal pikir kita, itu bukan dalam tuntunan Roh Kudus, itu berdasarkan hawa nafsu saudara. Makanya itu yang membuat doa kita nggak sampai, nggak connect dengan roh. Karena kita hidup di dalam daging, Allah itu roh adanya saudara. Makanya kita harus dituntun oleh Roh Kudus supaya arusnya ini sama-sama rohnya. Roh ketemu roh, jadi bisa nyambung tuh. Itu saudara. Ya kalau saya cerita arus listrik itu positif harus ketemu positif, negatif ketemu negatif. Kalau kita balik pasti konslet dan terbakar saudara. Makanya kita sering tidak connect dengan Allah, sering kita konslet dengan Allah karena tidak searah. Keinginan daging yang muncul dalam permohonan-permohonan kita, tetapi Allah ingin rohani kita yang menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kita. Nah ini yang membuat perbedaan Allah dengan kita. Ya, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bersama Roh Kudus saat ini, inginkan kita benar-benar memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera dan tuntunan Roh Kudus.
Kerajaan Allah itu yang menuntun kehidupan kita. Apa kerajaan Allah? Kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yaitu firman Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan tidak ada seorang pun dapat berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan selain Roh Kudus. Jadi kita harus percaya Roh Kudus menuntun kita, dan nanti Tuhan Yesus akan menyampaikan kepada Bapa orang-orang yang terhilang ini melalui doa-doa syafaat kita yang dituntun Roh Kudus menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi nanti 1000 malaikat Tuhan akan bersorak-sorai pada saat kita memenangkan satu jiwa. Pada saat kita hidup di dunia ini ketemu orang-orang yang negatif, siapa namanya doain ya. Setiap kita ketemu di WA ada omongan yang kurang benar dan ini banyak menimbulkan perselisihan, pertentangan, doain. Itulah orang-orang yang terhilang, saudara. Itulah orang-orang yang sakit yang harus kita doakan. Itu doa syafaat kita. Itu yang harus kita lakukan. Begitu kita melihat suatu hal-hal yang negatif di dunia ini, itulah beban doa-doa kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus, yang memiliki sukacita memberitakan Injil kebenaran. Kalau kita belum ada sukacita Injil kebenaran setiap hari di dalam hidup kita, kita masih di dalam daging berarti. Dan hidup kita akan binasa di hadapan Tuhan. Kita jangan sia-siakan. Waktu itu cepat, saudara. Apalagi kalau kita cinta, melakukannya dengan cinta dan sukacita, itu semuanya cepat waktunya. Nggak terasa, tahu-tahu anak kita sudah kuliah. Ya, cepet semuanya, sudah 20 tahun. Nggak kerasa kita rumah tangga sudah 20 tahun lebih juga gitu ya. Makanya semua itu akan prosesnya cepat, saudara. Ayo kita diburu waktu dengan Tuhan. Dengan Tuhan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan dan memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan. Ayo jangan terlambat. Jangan kereta kita tertinggal. Kalau kata Tuhan, ayo berjuanglah sampai garis akhir bersama-sama dengan Tuhan. Kita melakukan perkara yang besar bersama Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang luar biasa, memberkati orang lain, melakukan lebih berkat memberi daripada menerima, menjadi berkat bagi orang lain, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, lebih banyak berkorban, memikul kuk seperti Tuhan Yesus katakan, yang firman Tuhan yang kemarin seri-seri sebelumnya ya. Jadi perlu belajar seri semua khotbah ini, seri semua tuh. Jadi kalau kita ingin mengenal kasih Tuhan lebih dalam, lihat khotbah-khotbah saya yang pertama-pertama semuanya. Itu adalah dasar-dasar yang firman Tuhan berikan kepada saya pada saat saya pertama kali beriman dengan Tuhan dan mengalami sukacita ilahi. Dan sampai sekarang saya tiap hari gak bisa berhenti untuk memberitakan kasih Tuhan. Ada saja bahannya dan firman Tuhan sangat sederhana semua, tidak ada yang sulit dan tidak perlu rumit-rumit teologi yang ilmu teologi apalah, semua itu sederhana. Firman Tuhan itu cuma iya dan amin. Sudah nggak usah diasumsikan dijabarkan namanya itu lu sampai lupa ya Tuhan ampun, diapakan itu diilustrasikan diartikan gitu loh, diartikan begini nanti bisa begini begitu sama macam-macam gitu. Memang firman Tuhan itu iya dan amin dan hidup, bisa berkembang. Yang penting maknanya semakin membawa damai sejahtera, membawa kita sukacita kepada Tuhan atau tidak. Ya, pada saat saudara menerima firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja atas saudara, saudara mengalami sukacita tidak? Kalau tidak sukacita berarti itu bukan dari Tuhan. Ya, saya percaya bahwa gini, kalau nih ya orang dagang nih, toko jualan, dia suasananya negatif nih, suami istri tengkar, orang mau datang rezekinya, ini kan harus positif nih. Di sini negatif, datang tolak saudara, di tokonya jadi sepi. Tapi kalau di sini doa terus, percaya yakin berkat Tuhan mengalir, orang diutus Tuhan membawa berkat, klop saudara. Harusnya positif sama positif gandeng, jadi rezekinya datang. Kita di dalam Tuhan seperti itu, kerohanian kita juga seperti itu saudara. Kalau pikiran kita negatif, makanya Tuhan bilang apa? Terjadilah menurut imanmu. Kalau imanmu negatif, terjadilah negatif. Dan kamu merasa itu benar.
Loh ya toh sing tak pikirno bener toh, itu padahal tipu daya iblis supaya kamu tidak di dalam terang firman Tuhan. Ya, kamu meyakini bahwa dirimu sendiri, membenarkan dirimu bahwa oh iki lho sing tak pikirno bener. Iya, memang firman Tuhan sudah mengajarkan begitu, Saudara, bahwa apa yang kamu imani itu akan terjadi sesuai apa yang kau imani. Apa yang kamu tanam pasti tukule. Mosok kamu nanam jagung akan tumbuhnya buah rambutan, ya tidak mungkin, Saudara. Nek tanamanmu negatif, tukule ya negatif, Saudara. Itu loh intinya. Makanya Tuhan tadi lanjutannya yaitu Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya pikirkan yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang patut dipuji dan sedap didengar. Pikirkanlah itu. Ini lanjutannya Filipi 4 ayat 7 yang saya bahas tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Biarlah kuasa firman-Mu terus bekerja atas kami, menuntun kami lebih dalam lagi. Dan kami yakin dan percaya Engkau bekerja sesuai yang Engkau firmankan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran setiap pendengar firman-Mu, setiap YouTube yang menyediakan sarana ini, InShot dan media editing ini juga, XL juga, viewer juga, subscriber, semuanya di dalam anugerah dan kasih-Mu, di dalam tuntunanmu, di dalam pemberian imanmu, di dalam berkatmu, di dalam sukacitamu, di dalam kemenanganmu, di dalam segala sesuatu yang terbaik untuk hidupnya, dan bertanggung jawab secara pribadi di hadapanmu pada saat mereka kembali meninggal di hadapanmu secara pribadi. Mereka memiliki tanggung jawab yang harus dihakimi sesuai pribadi mereka masing-masing pribadi. Ajar kami semua memiliki tanggung jawab secara pribadi di hadapanmu dan berkenan di hadapanmu, menyenangkan hatimu, dan hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk denominasi kami, bukan untuk golongan kami, tetapi untuk kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan adalah Raja atas setiap kehidupan kami sebagai anggota tubuh Kristus yang saling terikat menjadi satu untuk saling berdoa, saling memaafkan, dan terikat menjadi satu untuk kemuliaan Kau sebagai kepala. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Amin. Amin. Dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau ya adalah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan sebagai ibadah yang sejati, dan dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus atas pertolongan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu pada season berikutnya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa One Way Ministry. Amin. Haleluya, semangat.